Di suatu malam yang tenang, tampak sebuah bus yang sedang melakukan perjalanan melewati area perbukitan. Di dalamnya, ada dua orang penumpang yang tidak saling mengenal. Mereka bernama Anna yang merupakan seorang perawat, dan satu lagi bernama Freddy yang merupakan seorang seniman komik. Nah, keduanya kemudian memulai pembicaraan pada saat Anna secara nggak sengaja menjatuhkan bukunya. Di dalam obrolannya itu diketahui kalau mereka ternyata tinggal di kota kecil yang sama. Di momen ini, Freddy sempat menunjukkan bakat seninya, yaitu dengan mencoba membuat sketsa dari wajah si Anna. Suasana yang tadinya canggung, kini mulai terasa cair berkat Freddy yang terus mengajak Anna berbicara. Namun suasana itu tiba-tiba aja berubah setelah bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. You writing about me in there? Anna kemudian terbangun di rumahnya. Sambil diliputi oleh kebingungan, Anna kemudian mengetahui adanya perubahan yang tidak biasa, yaitu ketika dia menemukan kalau bulu keteknya mulai tumbuh subur, yang mana hal itu mengindikasikan kalau dirinya sepertinya sudah tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama. Dari sana, Anna kemudian pergi untuk bekerja. Begitu tiba di rumah sakit, Anna menyadari kalau sepertinya ada sesuatu yang aneh, di mana di seluruh gedung tempat dia bekerja terlihat tampak sepi dan gak ada satupun orang yang terlihat. Anna yang kebingungan lalu memutuskan untuk memeriksa keluar. Namun lagi-lagi, dia nggak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan selain jalanan yang terlihat sunyi. Karena panik dan takut, Anna kemudian kembali ke rumah untuk beristirahat, sambil terus berharap kalau dirinya bisa melihat seseorang. Nah, di tengah malam, Anna yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun setelah dia mendengar suara musik yang berasal dari rumah tetangganya. Setelah diselidiki, ternyata rumah tersebut adalah rumahnya si Freddy, yang mana Freddy juga sama-sama bingung setelah mengetahui kalau kota mereka mendadak sepi. Sadar akan adanya sesuatu, keduanya kemudian mencoba mencari jawaban dengan mengunjungi kantor polisi, tapi lagi-lagi mereka tidak menemukan siapapun. Di sini, Freddy berusaha menggunakan radio untuk menghubungi dunia luar. Namun sayangnya usaha itu sia-sia, karena mereka tidak bisa mendapatkan satupun frekuensi di radio. Sebelum pergi, Freddy sempat mengambil sebuah pistol dengan alasan bahwa mereka mungkin aja memerlukannya demi mempertahankan diri dari ancaman yang tidak diketahui. Dari sana, keduanya lalu berencana untuk meninggalkan kota. Namun begitu berada di perbatasan, mereka menemukan jalan keluar dari kota. Ternyata udah terhalang oleh kabut hitam yang misterius. Setelah memeriksa semua jalan keluar yang juga terhalang kabut, keduanya kemudian menyadari bahwa sepertinya kabut tersebut telah menyelimuti kota dan secara perlahan-lahan terus bergerak sampai seluruh kota menjadi tertutup kabut. Nah, karena nggak bisa pergi, Anna dan Freddy lalu kembali ke pusat kota untuk memeriksa area tersebut. Di tengah jalan, Anna menemukan sebuah restoran yang ketika didatangi, area itu tiba-tiba mendadak ramai. Yang rupanya, ini merupakan kilas balik ke tahun 1992. Atau tepatnya pada saat Anna dan Freddy masih sangat kecil. Anna melihat dirinya yang lebih muda yang tampak sedang menikmati momen bahagia bersama dengan bibinya yang bernama Lou. Sementara Freddy yang berada di luar juga mendapatkan flashback tentang kenangan dari masa kecilnya pada saat dia melihat sebuah poster karnaval. That was my mother's. I remember this. Saat Anna mencoba menyentuh bibinya, ingatannya itu dalam sekejap menghilang dan membawa mereka kembali ke masa kini. Anna yang merasa bingung lalu mempertanyakan apakah halusinasi ini merupakan sesuatu yang harus mereka pecahkan. Anna bahkan juga mulai mempertanyakan tentang realitas mereka, di mana dia menjadi curiga bahwa sepertinya mereka mungkin sudah mati dalam kecelakaan bus pada waktu itu.
Freddy yang mendengarnya sebenarnya tidak menyangkalnya. Namun di sini dia lebih suka untuk berspekulasi kalau mereka bisa aja sedang terjebak di dalam dimensi paralel yang disebabkan oleh kejadian yang ada di dalam bus. Nah, demi mencari tahu berapa banyak waktu yang mereka miliki, Freddy kemudian mulai menghitung seberapa cepat pergerakan dari kabut itu. Di mana setelah dihitung, Freddy memperkirakan bahwa kota mereka bakal sepenuhnya tertutup oleh kabut dalam waktu 3 hari. Sadar kalau waktu mereka terbatas, Anna dan Freddy kemudian memutuskan untuk mengumpulkan perbekalan di supermarket. Di tengah obrolan mereka, Anna tiba-tiba aja teringat akan sebuah rekaman suara yang pernah dia temukan ketika pertama kali berada di rumah sakit. Dari sana, keduanya lalu pergi ke rumah sakit dan memasuki ruangan kamera pengawas. Anna lalu memutar kembali rekaman tersebut, yang ternyata Anna baru sadar kalau rekaman itu berasal dari suara seorang dokter yang sedang mendiskusikan apakah mereka harus mematikan alat bantu hidup setelah 3 hari sambil menyebut nama Anna. Ternyata, di dunia nyata, mereka berdua mengalami koma selama 2 bulan setelah kecelakaan yang menimpa keduanya, di mana kesadaran mereka kini terlempar ke dalam sebuah realitas yang menggambarkan hari-hari terakhir mereka, sebelum nantinya dokter yang merawat mereka memutuskan untuk mengakhiri penderitaan keduanya dalam waktu 3 hari ke depan. Menyadari hal tersebut, Anna lalu bertekad untuk bangun dari koma dan kembali ke kenyataan. Nah, demi menemukan caranya, Freddy kemudian mengajak Anna untuk mencari jawabannya dengan cara memasuki kabut hitam. Setelah berhasil memasuki kabut, mereka menemukan gerbang batu besar yang menurut Freddy, dia sepertinya pernah melihat gerbang ini. Tapi sayangnya gerbang tersebut tidak bisa dibuka, dan kunci untuk membukanya berada di tanah, namun dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, di saat Freddy sedang berusaha menemukan kunci, Anna tanpa sengaja menemukan sebuah rantai panjang yang diikatkan ke batu besar, yang menunjukkan bahwa sepertinya ada sesuatu yang sengaja diikat di sana. Dalam kepanikan, Anna dan Freddy berhasil keluar dari kabut. Meskipun sebelumnya, Freddy sempat hampir tertangkap pada saat dia berusaha mengambil kunci mobil yang terjatuh. Setelah selamat, keduanya lalu kembali ke kota. Freddy dan Anna kemudian membahas perihal apa yang baru aja mereka lihat. Termasuk, mereka juga mendiskusikan bagaimana caranya bisa keluar dari realitas ini. Gak lama kemudian, mereka tiba di rumah Freddy, yang secara nggak diduga memicu kilas balik ke tahun 1992. Freddy mengingat sebuah momen pada saat dia sedang menulis komik sendirian di kamarnya, sebelum kemudian ayahnya datang dan berjanji akan membawanya ke sebuah karnaval. Ini merupakan sebuah momen bahagia yang pernah terjadi, namun hal itu ternyata tidak pernah disadari oleh Freddy kecil. Nah, ayahnya ini sebenarnya bukanlah ayah kandung. Tapi meskipun begitu, perhatian yang diberikan oleh sang ayah tidak pernah disadari oleh Freddy yang pada saat itu lebih peduli terhadap gambar yang ada di komiknya. All I cared about was comics. Setelah pengalaman kilas balik tersebut, Anna dan Freddy lalu mencoba rute lain untuk keluar dari kota. Dan kali ini, mereka memilih menggunakan jalur di sungai. Namun sayangnya sama aja, tidak ada jalan keluar bagi mereka. Selama perjalanan di sungai, Freddy dan Anna terlibat sebuah obrolan mengenai kehidupan mereka masing-masing. Freddy menceritakan ketertarikannya terhadap seni menggambar dengan tema horor sejak dia masih kecil. Bagi Freddy, horor itu seperti sesuatu yang membuatnya tetap hidup. Apalagi ketika gambar horor yang dia buat tidak memiliki ending atau berakhir dengan kalimat bersambung. Di sini, Anna juga menceritakan bagaimana dia bisa terjun sebagai perawat. Sampai kemudian dia menceritakan tentang bibinya yang sejak kecil sudah membesarkan dirinya. Tapi semuanya tiba-tiba aja menjadi hancur pada saat dia menemukan kalau bibinya mengalami kecelakaan. Sehingga membuat Anna menjadi sangat frustasi. Dari sana, pembicaraan mereka kemudian berlanjut setelah keduanya memutuskan untuk tinggal bersama sementara waktu.
Malam harinya, ketika mencoba untuk tidur, Freddy tiba-tiba kepikiran akan sesuatu. Dia kemudian segera meninggalkan rumah Anna dan berlari ke rumah masa kecilnya. Freddy berusaha mencari komik yang dulu pernah dia tulis pada saat masih kecil, di mana Freddy lalu menyadari tentang adanya kesamaan yang menakutkan antara cerita fiksinya dan juga situasi yang sedang mereka hadapi saat ini. Setelah kembali ke rumahnya Anna, Freddy kemudian membagikan penemuannya itu dengan mengungkapkan bahwa ternyata di dalam komik yang pernah dia gambar ada sebuah gerbang batu misterius yang identik dengan yang mereka temukan sebelumnya. Dan kunci untuk membukanya juga sangat sulit ditemukan. Nah, tanggal yang ada di gambar tersebut rupanya bertepatan dengan waktu di mana Anna pernah diajak keluar oleh bibinya ke acara karnaval. Demi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di tanggal itu, Freddy dan Anna lalu memutuskan untuk pergi ke taman kota. Begitu sampai, seketika itu juga mereka dibawa kembali ke tahun 1992. Di momen ini, keduanya sama-sama menyaksikan bagaimana Freddy dan anak kecil datang di tempat yang sama. Freddy muda pergi bersama dengan kedua temannya, sedangkan Anna yang terlihat sangat senang datang bersama dengan Bibi Lu. Baik Freddy dan Anna, mereka ini tidak saling kenal. Namun tanpa disadari, keduanya pernah saling bertemu pada saat Freddy dan temannya berniat pergi ke rumah hantu, sementara Anna dan bibinya berencana untuk kembali pulang ke rumah. Sadar kalau mereka berdua terkoneksi sejak kecil, Anna kemudian mencoba menghubungkan situasi mereka saat ini dengan kejadian di tahun 1992. Anna mengingat bahwa sepulang dari karnaval, dia dan bibinya melakukan sebuah drama di rumah, di mana Anna diceritakan menjadi seorang kesatria. Nah, di saat sedang melakukan drama, Anna menyebutkan bahwa dia secara nggak sengaja menjatuhkan sebuah lilin, yang kemudian menyebabkan terjadinya kebakaran yang pada akhirnya membuat bibinya meninggal dunia. Dari sana, keduanya kemudian dikagetkan dengan suara dari sosok monster. Mereka berdua lalu berlari sekuat tenaga menuju ke arah bangunan sekolah. Freddy dan Anna kemudian bersembunyi tepat di bawah meja. Pada saat si monster masuk, Freddy sempat mengintip dari celah meja, di mana dia lalu menemukan sebuah benda yang berada di tubuh monster itu. Yang ternyata, benda itu mirip dengan kunci yang dibutuhkan untuk membuka gerbang batu. Setelah selamat, keduanya lalu kembali ke rumah Anna. Sambil menunggu Freddy mengunci semua pintu masuk, Anna memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka sebuah kotak yang berisi kenangan pada saat dia masih kecil. Di sini, Anna menemukan sebuah buku yang pernah dia gunakan untuk menulis adegan drama dengan seekor monster yang menjadi karakter penjahatnya. Dan sosok yang bisa mengalahkannya adalah Anna sendiri yang menjadi ksatria di dalam ceritanya. Dari petunjuk ini, keduanya lalu menyadari bahwa semua yang terjadi di sini, baik itu pintu gerbang dan juga monsternya, sebenarnya merupakan imajinasi mereka dari masa lalu yang secara aneh malah terwujud di realitas ini. Nah, karena mereka sudah mengetahui kalau kunci untuk bisa keluar ada di monster itu, akhirnya keduanya memulai sebuah rencana. Dengan memanfaatkan umpan yang dibuat dari beberapa daging dan bahan peledak yang dibuat seolah-olah menyerupai tubuh manusia, Freddy dan Anna lalu menyaksikan dari atas sebuah bangunan bagaimana monster itu kemudian muncul dan mendekati umpan yang sudah mereka pasang. Sialnya, ledakan tersebut tidak berhasil membunuhnya. Dan yang lebih parahnya lagi, rantai yang selama ini mengekang pergerakan makhluk itu kini telah terputus. Tahu kalau situasinya menjadi semakin berbahaya, Freddy dan Anna yang putus asa lalu segera melarikan diri demi menghindari makhluk yang sekarang mengejar mereka. Keduanya keluar masuk gedung sampai kemudian mereka memilih untuk bersembunyi di dalam sebuah gereja. Dengan semua kejadian yang sudah mereka lalui,
rupanya membuat hubungan keduanya menjadi semakin dalam. Di sini, Freddy juga berusaha untuk mengungkapkan perasaannya. Namun sialnya sesuatu terjadi ketika Anna tiba-tiba aja mengalami rasa sakit, di mana ternyata tubuhnya yang ada di dunia nyata sudah hampir mati. Mengetahui kondisi tersebut, Freddy kemudian bertekad untuk menyelamatkan Anna dan mengakhiri semua mimpi buruk ini. Freddy membuat keputusan yang berani, di mana dia bakal menghadapi monster itu sendirian dan mengambil kunci. I'm not gonna let you die, Anna. Namun sayangnya begitu keluar, Anna menyaksikan bagaimana makhluk itu berhasil membunuh Freddy dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Kejadian ini membuat Anna merasa sangat sedih dan putus asa. Anna percaya kalau Freddy telah mengorbankan dirinya hanya demi menyelamatkannya. Dari sana, Anna lalu memutuskan untuk mencoba mengejar Freddy. Tapi begitu dia melewati rumah lamanya, Anna tiba-tiba memilih untuk mampir setelah dia melihat kenangan masa kecilnya. Dalam kilas balik itu, Anna pada akhirnya menemukan sebuah kebenaran yang menyakitkan tentang kematian dari bibinya. Jadi pada hari itu sepulang dari karnaval, Anna yang masih kecil dengan penuh semangat melakukan adegan drama bersama dengan sang bibi di rumahnya, di mana Bibi Lu berperan sebagai seekor monster yang akan dikalahkan oleh Anna. Tapi yang tidak diketahui oleh Anna adalah tepat di luar rumahnya, Freddy bersama dengan teman-temannya terlihat mendatangi rumah itu, yang mana mereka-mereka ini menduga kalau rumah tersebut adalah rumah hantu. Nah, Freddy yang ingin menunjukkan keberaniannya lalu mencoba melemparkan sebuah batu ke dalam rumah. What are you gonna do? Watch me. Let's go. Freddy, come on! Sorry. Gak lama setelahnya, Freddy tiba-tiba datang dengan tubuh yang terluka parah. Mengetahui fakta kalau dia adalah penyebab dari kematian bibinya Anna, Freddy yang dipenuhi rasa bersalah, kemudian meminta maaf atas kejadian yang tidak disengaja itu. Dan karena hal ini jugalah, mereka pada akhirnya bisa terjebak di dalam sebuah realitas. Yang mana hal itu bisa terjadi akibat keduanya selalu dipenuhi perasaan bersalah dan ketidakmampuan mereka dalam menghadapi kenyataan. Nah, beberapa saat kemudian, si monster mendadak muncul di dalam rumah. Dengan perasaan takut, Anna mencoba menghadapinya dengan berdiri tepat di hadapan makhluk yang merupakan manifestasi iblis dalam dirinya. I'm afraid of you. Saat makhluk itu pingsan, Anna mengambil kunci dari tubuhnya. Dengan waktu yang hampir habis, Anna lalu membawa tubuh Freddy kembali ke gerbang batu, di mana dia dengan cepat lalu mencoba membukanya. Awalnya, kunci tersebut tidak bisa membuka gerbang itu. Namun untungnya, Anna menyadari bahwa ternyata untuk bisa keluar, dia dan Freddy perlu membuka pintu itu secara bersama-sama sebagai perlambangan dari takdir mereka yang saling berhubungan. Akhirnya, Anna berhasil kembali dan terbangun di dunia nyata. Dengan perasaan khawatir, Anna kemudian berusaha mencari keberadaan Freddy. Namun sayangnya si Freddy sudah dibawa pulang ke rumahnya. Dari sana, Anna lalu segera pulang dan pergi menuju ke rumah Freddy. Begitu sampai, sang perawat yang membukakannya pintu kemudian mempersilahkan Anna untuk masuk dan mengantarkannya ke Freddy, yang sekarang si Freddy terlihat sedang duduk di kursi roda. Dengan penuh kebahagiaan, Anna lalu mendekati Freddy, sekaligus mencoba mengingat kembali pengalaman mereka ketika berada di realitas alternatif. Namun di kondisinya yang sekarang ini, ternyata membuat Freddy tidak mengingat apapun lagi, kecuali pertemuan awal mereka di dalam bus. Anna yang penasaran lalu mulai mencari tahu lewat pengasuhnya Freddy, di mana dia menyebutkan kalau di setiap malamnya Freddy selalu mendapatkan mimpi, dan dari mimpinya itu Freddy terus menggambar banyak sketsa tentang seorang wanita yang misterius. Dengan bermodalkan gambar-gambar tadi, Anna sekali lagi berusaha untuk membalikan ingatan Freddy perihal perjalanan bersama mereka di dunia lain. Freddy yang awalnya bingung, lalu dengan lembut mulai menyentuh wajah Anna yang tanpa diduga memicu berbagai kilas balik
dari semua pengalaman mereka. Itulah tadi alur cerita film After yang diproduksi pada tahun 2012. Sebuah film bergenre fantasi horor yang menurut gua plot ceritanya itu cukup bagus. Kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.